Kalau kau dakwah merasa nikmat, cepat pindah. Itu bukan dakwah. Dakwah itu harus merasa susah. Lihat Nabi Muhammad, jangankan dibantu sumbangan pesantren, bahkan dilempari batu dan diusir dari kota Mekah. Betul? Jadi memang dakwah itu butuh pengorbanan. Memang dakwah itu butuh tantangan. Makin besar tantangan, makin tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah beliau berhasil menimbun beberapa lokasi, inilah kesempatan Anda selaku umat Nabi Muhammad. Dengarkan baik-baik. Saya pertegas loh ya, saya pertegas. Ini provokasi baik. Karena provokasi tidak selamanya jelek. Dengarkan baik-baik. Ini pesantren, Anda bantu atau Anda tidak bantu, pesantren ini tetap jadi. Sekali lagi, saya ulang. Wahai umat Nabi Muhammad, Anda bantu atau Anda tidak bantu ini pesantren, demi Allah, pesantren ini tetap jadi. Perbedaannya cuma satu, apakah Anda terlibat atau tidak di situ. Marilah kita ikuti, kita dengarkan, kita resapi, kita hayati, dan kita amalkan tausiah yang akan didawuhkan panjenenganipun Habib Husain bin Ahmad Al-Hamid selaku Ketua DPC Rabithah Alawiyah Makassar, Sulawesi Selatan, yang selalu saya tunggu fatwa dan keberkahan doa panjenenganipun Habib Husain bin Ahmad Al-Hamid. Disilahkan. Ini Habib jauh-jauh datang dari Makassar hanya untuk melempar jeruk ini. Habib bukan tidak sopan melempar jeruk, kalau ngasih satu persatu capek mondar-mandir. Tidak mengurangi rasa hormat, pengharapan, menyenangkan hati sampean insya Allah. Kalaupun tidak dapat, insya Allah mendapatkan keberkahan yang sama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab sebagian, yang sebagiannya diam. Kita doakan insya Allah. Yang jawab salam, Allah panjangkan umur sehat walafiat. Allah lancarkan rezekinya, amin. Yang punya utang cepat dilunaskan oleh Allah, amin. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan yang banyak utangnya. Mudah-mudahan cepat lunas, amin. Setelah lunas utanglah, innalillahi wa inna. Alhamdulillah. Alama'atan Allah min ni'matin azimah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Sahibul Fadilah, Sahibul Majlis, Nurut Taufik, Akhinal Kiram, Ad-Da'i ilallah, Al-Habib Muhammad Bagir bin Mustafa Al-Jufri. Begitu juga adindah dari beliau yaitu Al-Habib Muhajir bin Mustafa Al-Jufri. Tidak terlupakan kepada segenap para habaib yang saya tidak rincikan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat. Begitu juga para kiai,
para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, kepala desa, Bapak Lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh bangunan dan tokoh campuran, hadirin, begitu juga rombongan sholawat Nurut Taufik, hadirin wal hadirat yang saya tidak rincikan satu persatu kehadiran sampean, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya, dan insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tadi saya mendengarkan ada yang datang dari sore, ada yang datang dari maghrib dan lain sebagainya. Itu semua Anda tidak sadari, Anda mengaku tidak mengaku. Itu sebagai bukti kalau Anda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pastinya sejauh-jauhnya asal Anda, jauh lebih jauh asal penceramah. Namun yakinilah, capek Anda tidak sia-sia. Allah Maha Adil. Allah menjanjikan al-ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu tergantung capeknya seseorang. Makin capek seseorang ibadah, makin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu. Maka mudah-mudahan kita mengharap, ya Allah, segala yang telah mengorbankan apapun, baik berupa materi maupun moral, tenaga apapun, semuanya itu ya Allah, jadikan semuanya ini saksi di hari kiamat bahwa kami sangat cinta kepadamu dan kepada Rasulmu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi penyebab kita semua dianugerahkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyadarkan kita betapa pentingnya menghadiri majelis maulid, betapa pentingnya menghadiri majelis zikir, betapa pentingnya menghadiri majelis ilmu. Kenapa tidak? Dalam riwayat Imam Bukhari wal Muslim 15 abad yang lalu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dengarkan sabdanya, man jalasa kauman majlisan, barang siapa yang hadir dalam satu majelis, seperti tadi yang disampaikan Habib Muhammad, hafal itu. Pengajiannya ada yang setiap pekan, ada yang setiap bulan. Diingat, kalau nggak bisa setiap pekan, minimal setiap bulan. Barang siapa yang menghadiri satu majelis, yadhkurunallaha fi, mereka semua mengingat Allah di majelis itu. Makna yadhkuruna, mengingat Allah, bisa diartikan menimba ilmu boleh, bersolawat boleh, berzikir boleh. Apapun kegiatan yang membuat Allah ridho, itu adalah bagian dari zikir. Maka apa kata Rasul? Haffat hubul malaikah. Allah menghadirkan para malaikat. Wallahi, sebanyak-banyaknya Anda yang hadir, lebih banyak malaikat yang hadir pada malam ini. Namun Anda bertanya, Habib, malaikatnya mana? Lah kalau sampean ngelihat, sampean wali. Ya, nggak butuh ngelihat, butuh meyakini. Hadis Nabi nggak boleh diragukan. Ingat baik-baik, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah bicara karena hawa nafsu, kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu. Bukan cuma itu, wa ghasyiyat rahmah. Allah mencurahkan rahmat di majelis itu. Sekarang pertanyaan, apa itu rahmat? Dengarkan baik-baik, kullul hasanat awil barakat. Semua kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu. Dengarkan ibu. Ibu, kesehatan itu panjang umur itu rezeki lancar dan berkah itu anak soleh itu ringan ibadah itu
sebutkan kebaikan dari sekarang sampai subuh, ringkas jawabannya, itu semua rahmat Allah Subhanahu. Saya pernah, Bib, di Makassar ini saya pulang ceramah. Dari habis ngisi 3 ceramah, mau menuju sisa 2 ceramah. Karena bajunya sudah keringatan, saya pulang ganti baju. Tiba-tiba ada telepon. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Habib, bisa minta tolong. Apa? Tolong ke rumah anak saya kerasukan, sudah 3 hari nggak sembuh-sembuh. Saya jawab, oh iya, nanti setelah ceramah ya. Bib, nggak bisa, Bib. Ini anak saya mengamuk terus. Saya jawab, kalau saya datang ke situ jamaah saya yang mengamuk. Ya kan? Takut telat. Akhirnya saya bilang begini, sabar, tunggu pulang. Enggak, Bib, sekarang, Bib. Daripada ngotot, sekarang sampean di mana? Saya ada di jalan sini, Bib. Ya udah, tunggu saya di sana. Setelah ganti baju, saya datangi dia, ada air seperti ini. Sisa setengah. Airnya sisa setengah. Habis saya minum, saya taruh di mobil setengah. Ada air sisa setengah, saya kasih. Ini percikkan mukanya yang kerasukan, sisanya minumkan. Oh iya, Bib, baca apa, Bib? Nggak usah baca, yang penting amalkan saja. Sudah diamalkan. Apa yang terjadi? Dipercikkan, pingsan. Setelah sadar, diminumkan. Mungkin karena saya belum sikat gigi ya. Enggak ya? Akhirnya pulang ceramah, saya telepon. Bagaimana anaknya? Bib, alhamdulillah, Bib, anak saya sudah sehat setelah sadar. Nggak pernah lagi kerasukan, Bib. Alhamdulillah. Bib, air apa, Bib? Saya jawab, klub. Iya, Bib, tapi isinya apa? Nah, isinya klub. Loh, kok bisa begitu? Nah, jawabannya beda. Kok bisa begitu? Jawabannya beda. Air itu sempat numpang di majelis ilmu. Sempat numpang di majelis zikir. Bukankah Nabi mengatakan wa ghasyiyatuhumur rahmah? Allah turunkan rahmat. Yang dapat rahmat bukan cuma air, semua yang hadir, baik benda hidup maupun benda mati. Makanya Anda kalau dapat sesuatu berkah, ambil. Ada air misalnya, ada sisanya sedikit, ambil. Ada keluarga sakit, diminumkan, niatkan berkahnya majelis. Amin. Ada suami yang suka ngamuk, ambil. Kasih minum. Buatkan kopi, campurkan sedikit. Nggak usah pakai sianida. Ya. Ada istri suka ngomel, ambil. Ya harus adil. Ya, tapi kalau sini nggak ada istri-istri ngomel, nggak ada. Maksud saya istri sana. Kenapa istri sana? Karena saya ceramah di sini. Kalau ceramah di sana, istri sini. Perhatikan, wallahi jangan main-main. Ini berkahnya majelis, tidak remeh. Tidak remeh. Setiap ada hajat, saya pasti ngantongi sesuatu, saya bawa pulang. Baik itu misalnya kelengkeng 1, anggur 1, saya makankan anak saya sedikit-sedikit. Tapi nggak usah banyak. Kalau ada yang ambil berkah bawa kresek besar, itu bukan berkah, ngerampok. Bu, berkah itu bukan banyak, yang penting jelas ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan berkah. Amin. Salawat serta salam terus tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan NU, kalau dengar nama Nabi wajib baca. Wajib baca. Ingat loh. Sekali lagi, kalau dengar nama Nabi wajib baca. Nabi pernah mengancam, rogima amfur rojul, sungguh celaka umatku di hari kiamat. Siapa yang celaka ini? Siapa? Dikatakan mandukirtu indahu falam yusalli alaiyah. Mereka yang mendengarkan nama Nabi Muhammad disebut, dia dengar nama Nabi Muhammad disebut, tapi tidak mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu saya pertegas mulai detik ini, kalau dengar nama Nabi dimanapun berada wajib baca.
Tapi jangan salah paham. Tidak semua nama Muhammad. Misal kalau sampai mau berangkat, mau kemana? Ke majelisnya Habib Muhammad. Loh, Bib, anaknya namanya siapa? Fatimah sama Muhammad. Loh, ini namanya Al-Qosletu, Warusa'u, Wal Sakitu, Wal Gendengu. Na'udzubillahi min dalik. Allah karim ya. Mudah-mudahan insya Allah kita semua mendapatkan berkah Nabi Muhammad. Amin. Hadirin wal hadirat, saya Masya Allah merasa bangga menjadi saudara daripada Al-Habib Muhammad Baqir bin Mustafa Al-Jufri. Berjuang, saya tahu jejak karir beliau, jejak dakwah beliau. Sejak pertama kali pindah di Bojonegoro meminta ridho dan izin dari orang tua dan guru beliau. Setelah beliau mendapatkan izin dari orang tua dan guru beliau, beliau melangkah ke Bojonegoro ngontrak. Lalu pelan-pelan beliau berbincang kepada kami ada 5 sahabat. Beb, ya apa ini? Rencana mau beli tanah. Tapi kayaknya tanahnya lebih mahal timbunannya daripada harga tanahnya. Saya jawab apa? Beb, bukan masalah harga tanahnya yang mahal. Lihat di daerah situ, belum ada pesantren apa sudah ada? Dijawab, belum. Kalau begitu, bangun Beb, cepat bangun. Kenapa? Wallahi, dengarkan baik-baik. Dakwah itu kalau merasa enak bukan dakwah. Dakwah itu harus merasa susah. Karena kenapa? Saya pernah menelpon guru saya waktu saya dakwah di Makassar. Saya nelpon, Ustadz, susah betul dakwah di Makassar, Ustadz. Bagaimana? Kata Ustadz Taufik, kalau kau dakwah merasa nikmat, cepat pindah. Itu bukan dakwah. Dakwah itu harus merasa susah. Lihat Nabi Muhammad, jangankan dibantu sumbangan pesantren, bahkan dilempari batu dan diusir dari kota Mekah. Betul? Jadi memang dakwah itu butuh pengorbanan. Memang dakwah itu butuh tantangan. Makin besar tantangan, makin tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah beliau berhasil menimbun beberapa lokasi, inilah kesempatan Anda selaku umat Nabi Muhammad. Dengarkan baik-baik. Saya pertegas loh ya, saya pertegas. Ini provokasi baik. Karena provokasi tidak selamanya jelek. Dengarkan baik-baik. Ini pesantren, Anda bantu atau Anda tidak bantu, pesantren ini tetap jadi. Sekali lagi, saya ulang. Wahai umat Nabi Muhammad, Anda bantu atau Anda tidak bantu ini pesantren, demi Allah, pesantren ini tetap jadi. Perbedaannya cuma satu. Apakah Anda terlibat atau tidak di situ? Betul apa enggak? Ada satu pesantren jadi, namun Anda tidak mengeluarkan keringat sedikit pun. Jangan Anda merasa bangga sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jangan Anda merasa bangga sebagai umatnya Nabi Muhammad. Di mana letak dakwah? Karena ingat ya, setiap profesi boleh berdakwah. Misal, arsitek berdakwah dengan cara apa? Mengambil catatan ukuran tanah Habib Muhammad, dia gambarkan, maka itu bagian daripada dakwah. Misal ada orang nggak punya duit, tapi giliran pengecoran opor ember, itu juga bagian dari dakwah. Misal punya duit sedikit, Habib cuma sedikit Bib, jangan bahas sedikitnya. Kenapa? Yang banyak belum tentu nyumbang. Kalau sedikit nyumbang itu lebih baik daripada yang jamat banyak tapi medit. Betul? Karena uang itu, maaf loh ya, kita bahas uang dulu sedikit ini. Ibu tahu uang? Hati-hati loh, ini kan musim pemilu. Banyak uang terbang-terbang. Jadi kalau ada yang bilang, Pak Kades, Pak Lurah, kalau ada yang bilang sogok menyogok itu berdosa, saya katakan tidak. Demi Allah, sogok menyogok tidak ada dalil mengatakan berdosa. Orang yang sogok menyogok tidak mendapatkan dosa,
Tapi dalam hadis dikatakan ar-roshi wal murtasi finnar, yang nyogok sama yang disogok bukan dapat dosa tapi dapat neraka. Nggak dapat dosa, nggak dapat dosa, tapi dapat. Ya, paham ya? Jadi kalau ada yang nanya sogok menyogok berdosa apa enggak? Tapi hadiahnya apa? Udah ngertos. Hati-hati. Gawat loh ini. Resikonya undang orang Makassar gini. Bu, canda sedikit nggak apa-apa ya. Lah kalau terlalu serius juga bahaya. Sesedih-sedihnya film India, lebih sedih lagi ceramah nggak didengar. Sesedih-sedihnya film India, lebih sedih lagi ceramah ditinggal turu. Betul? Karena ada biasa anggota majelis pura-pura khusyuk. Biar kepek nggak berani mendekat. Karena khusyuknya itu. Bu, ini rahmat. Gak mungkin Allah kehendaki hadir kalau tidak membawa berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita prasangka baik, itu di atas segala-galanya, betul? Ingat baik-baik itu. Nah, kita lanjut. Saya sampaikan, itu uang posisinya tambah banyak, tambah sulit keluar. Kadang-kadang itu orang pas-pasan, orang yang al-krisisu, wal macetu, wal kisminu. Tau kismin? Kismin? Jangan. Biasanya ngomel, wah dasar orang kaya, nggak sedekah. Loh, jangan caci orang kaya. Kenapa? Anda aja pas-pasan nggak sedekah. Itu uang pengaruhnya panas. Boleh saya kasih contoh, boleh? Ibu jawab ya. Sekarang uang di kantong sampean 20.000. Berapa? Habib minta setengahnya, ngasih nggak? Dermawan. Minta setengahnya, 20.000 minta setengah, 10.000 nggak? Oke. Sekarang kita naikkan. Allah ngasih sampean uang di dompet sekarang 200 juta. Habib minta setengah, ngasih nggak? Ojo goro. Duso. Ngasih apa enggak? Enggak. Lah itulah uang. Tambah banyak di tangan, tambah sulit keluar. Makanya jangan sok nyaci orang kaya. Sampean nggak kaya aja medit, apalagi? Bu, ibu tahu ada sahabat di zaman Nabi, namanya siapa? Sa'labah. Datang sama Nabi, ya Rasulullah, doakan saya kaya Nabi. Kalau saya kaya, saya bantu agamamu Nabi. Kata Nabi, gak usah, kamu bantu aja semampunya. Karena sedekahnya orang susah itu lebih besar pahalanya daripada sedekahnya orang kaya. Jadi kalau orang susah sedekah 5.000, orang kaya sedekah 5 juta, bisa jadi yang 5.000 itu lebih besar nilainya daripada 5. Kenapa? Orang miskin 5.000 agak sulit. Orang kaya 5 juta ujung jari. Betul? Bukankah pahala itu tergantung capeknya seseorang? Akhirnya apa? Tidak Nabi, saya mau kaya Nabi. Kalau saya kaya, saya bantu agamamu. Akhirnya karena didesak, Nabi angkat tangan, ya Allah, jadikan Sa'labah orang kaya. Begitu hartanya melimpah, kambingnya sudah banyak, ternaknya sudah besar. Apa yang terjadi? Mulai tidak muncul sholat berjamaah. Bu, akhirnya Nabi cari, mana Sa'labah? Gak ada Nabi, sibuk sama urusan bisnisnya. Oh ya, kalau begitu, wahai sahabat, silakan kamu datang berdua ke rumahnya. Suruh keluarkan zakat. Nabi tidak minta sumbangan. Nabi suruh apa? Keluarkan apa? Zakat itu hartanya siapa? Orang kismin. Kismin atau miskin? Kismin. Akhirnya berangkat Sa'labah,
saya disuruh sama Nabi, silahkan keluarkan zakatmu. Ini perintah Nabi sesuai janjimu. Apa kata Sa'labah? Hei sahabat, sampaikan Nabi, ini harta saya sendiri yang cari. Bayangkan, dia lupa janjinya kepada Nabi gara-gara pengaruh. Bu, ini uang, ustadz bisa jadi pendeta. Pendeta bisa jadi, hati-hati loh. Tidak sedikit sekarang ustadz berkata seenaknya hanya karena faktor. Betul? Anda kadang-kadang kecewa. Loh kok ngene kiai ini? Loh kok ngene kiai ini? Iki loh. Iki loh. Uang loh. Kadang-kadang sampean, aduh kok ngene yo? Kok ngene yo? Iki loh. Bu, ini loh. Saifuddin Ibrahim. Tinggal di Jawa Tengah, lahir di pesantren, besar di pesantren, hafal Quran sebelum 15 tahun, punya anak 3, semua hafal Quran. Perhatikan, halo, silakan jualan tapi jangan ribut. Punya anak 3, semua hafal Quran. Akhirnya apa yang terjadi? Saifuddin Ibrahim di umur 58 tahun murtad jadi pendeta. Kenapa? Pengaruhnya ini. Bu, hati-hati loh bu. Tidak sedikit ustadz pasang tarif, betul? Belum diundang sudah bicara berapa? Hah? Betul enggak? Padahal ustadz kalau dipanggil sudah beruntung. Kenapa? Ilmunya manfaat. Mestinya ustadz yang membayar kepada umat. Hei umat, ini ya hadiah. Kenapa? Gara-gara sampean ilmu saya manfaat. Loh kok bisa? Karena orang yang berilmu tidak diamalkan ilmunya, dikatakan dalam hadis, a'zamul adab yaumal qiyamah al-alim la yantafi' bi ilmih. Orang yang paling besar siksaan di hari kiamat adalah orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Na'udzubillahi min. Makanya dikatakan dalam kitab Soffatuz Zubat, Imam Ibn Ruslan mengatakan fal alimu bil ilmihi lam ya'malan mu'adzabu min qabli ubadil wasan. Orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, ulama yang tidak mengamalkan ilmu karena Allah, dia jual karena Allah, dia jual karena nafsu. Maaf. Maka apa kata beliau? Mu'adzabu min qabli ubadil wasan. Nanti di hari kiamat akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala disiksa. Na'udzubillahi min dzalik. Allah karim. Karena itu hati-hati, pengaruhnya ini uang. Makanya jangan tunggu kaya sedekah, betul? Ibu, ini pesantren Nurut Taufik siapa yang punya? Habib Muhammad? Jangan, bukan. Demi Allah bukan. Ini pesantren yang punya adalah Muhammad Rasulullah. Ini pesantren Nabi Muhammad yang punya, cuma Habib Muhammad diamanahkan oleh Allah. Hei Muhammad, Bagir bin Mustafa Al-Jufri, kelola ini amanah Allah. Makanya ulama itu dikatakan tongkat estafet Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi jangan katakan ini pesantrennya Habib Muhammad. Bu, Bu, kira-kira kalau Nabi Muhammad muncul di depan Anda mau bantu enggak pesantrennya? Perhatikan baik-baik. Wallahi ini semua Anda akan jadi saksi di hari kiamat. Siapa yang mau berjuang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana orang-orang terdahulu. Ya Allah, Bu. Nabi Muhammad dulu tidak capek cari sumbangan. Nabi Muhammad dulu cuma mengumumkan, umat Islam. Umat Islam, Islam butuh harta. Silahkan. Tiba-tiba Sayyidina Umar datang bawa hartanya. Sayyidina Umar datang bawa hartanya, kaget Nabi Muhammad, terlalu banyak dibawa. Ditanya sama Nabi Muhammad, ya Umar, kaifa tarakta ya Umar? Berapa yang kau sisahkan di rumahmu wahai Umar? Sehingga banyak sekali yang kau bawa. Apa jawaban Sayyidina Umar? Taraktu nisif atau saddaqtu nisif. Saya sisahkan setengah, saya sedekahkan setengah. Coba lihat Bu, Ibu. Berapa sisanya? Sedekahnya? Itu Sayyidina. Akhirnya kedua kali Sayyidina Abu Bakar bawa harta lebih banyak.
Kaget Nabi Muhammad. Ya Abi Bakar. Wahai Abu Bakar. Kaifa tarakta ya Abu Bakar. Berapa yang kau sisakan di rumahmu wahai Abu Bakar? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab. Mau dengar jawabannya? Mau dengar jawabannya? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Taraktu Allahu Ta'ala wa Rasul. Aku cuma sisakan di rumah Allah dan Rasulnya. Aku cuma sisakan di rumah apa? Allah dan Rasulnya. Artinya al-anteu wal habisu tuntas. Ya, beda kalau kita mau nyumbang cari yang paling kecil. Kadang-kadang salah narik. Uang merah. Malu dibalikin. Akhirnya disumbang, pulang sakit 3 hari. Demam, getun. Na'udzubillahi min. Bu, ibu istri pertama Nabi Muhammad siapa? Saya tidak tanya istri pertama Habib Muhammad, Nabi Muhammad. Ibu jangan bikin masalah, Bu. Ada loh IPA yang ikut itu. Teman istri saya loh. Istri pertama Nabi Muhammad siapa? Sayyidatuna Khadijah. Perhatikan. Nabi pernah pulang melihat Sayyidatuna Khadijah menangis. Menangis sambil menggendong putri tercinta. Siapa anak perempuannya? Sayyidatuna Lalu Nabi menangis. Apa? Sayyidatuna Khadijah menangis. Sayyidatuna Khadijah menangis, Fatimah juga menangis. Ditanya sama Rasulullah, istriku Khadijah, kenapa kau menangis? Lanjut apa terus? Lanjut ya. Tidak apa-apa ya kalau selingi canda ya. Habib di Makassar biasa kok ceramah serius juga pernah. Saya pernah 1 kali ceramah serius, alhamdulillah semuanya menangis. Begitu pulang saya tanya, Bu Aji, tadi sampai nangis. Iya Bib. Kenapa? Terharu ya? Enggak Bib. Loh, kenapa nangis? Kelamaan. Kenapa? Ibu belum nangis? Bu, lanjut apa terus? Nah, perhatikan. Jadi Sayyidatuna Khadijah ini gendong anaknya sambil nangis. Ibunya nangis, anaknya nangis. Akhirnya Rasulullah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diambil tangan istrinya, dicium tangan Rasulullah. Lalu Rasul mencium dahinya istri tercinta Sayyidatuna Khadijah. Lalu bertanya, wahai istriku, kenapa kau menangis? Dia mengatakan, ya Rasulullah, maafkan saya Rasul. Saya menangis karena putri kita menangis, Fatimatuz Zahra. Iya, kenapa anakmu menangis? Anakku menangis karena dia menyusui tapi tidak keluar air susu, kecuali yang keluar adalah darah. Kenapa keluar darah? Orang menyusui kalau tidak makan nggak bisa keluar air susu. Sayyidatuna Khadijah ini sudah tidak makan 1 hari lebih. Tidak masuk makanan sedikit pun ke dalam perut Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Padahal dengarkan baik-baik. Khadijah ini 2/3 kota Mekah hartanya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Hampir 70%, lebih dari setengah kota Mekah harta daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Habis dijual, habis dikorbankan untuk agama Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, maafkan saya. Gara-gara saya anakmu seperti itu. Maafkan saya. Dulu kau 2/3 kota Mekah milikmu Khadijah. Sekarang habis gara-gara dakwah suamimu. Maafkan saya. Dengarkan jawabannya Khadijah. Mau dengar? Ya Rasulullah, jangan kau minta maaf ya Rasulullah. Saya ikhlas ya Rasul. Jangankan hartaku. Kalau seandainya bisa saya korbankan tulangku untuk agamamu. Doakan saya mati saat ini. Kuburkan saya. Setelah beberapa bulan, gali kuburan saya. Ambil tulang saya. Sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan hartaku. Tulangku saya sumbangkan untuk agama Allah Subhanahu.
Masya Allah, Bu. Sampean tidak diminta tulangnya loh. Hah? Sampean tidak diminta nyawanya. Bagaimana orang-orang dulu mengagungkan Islam dengan nyawanya. Bu, Ibu, ini mukanya sampean mulai kayak tanda-tanda kerasukan. Nah, ketok wes kalau mulai redup iki. Bu, lanjut apa terus? Ibu tahu nggak kenapa Habib istrinya nggak pernah nambah sampai sekarang? Saya ini. Ingat ya, tidak semua tadi qasidah itu munsyid mengatakan Habib banyak istrinya, tidak semua. Tidak semua Habib penceramah istrinya 2, tidak semua. Ada juga 3, 4. Ya, enggak semua 2. Ya. Enggak semua 2. Kalau enggak tanya, enggak percaya tanya ya. Bu, saya ini minta maaf ya. Orang banyak nanya sama saya, Beb kok enggak kawin-kawin lagi? Saya jawab begini. Saya enggak nikah lagi bukan karena takut sama istri. Lalu kenapa, Beb? Karena istri saya menakutkan. Ya. Bukan tidak berani. Cuma istri saya lebih berani. Bu, canda ya. Sekedar informasi, istri saya itu ada sesuatu yang dimiliki tidak dimiliki warga apa? Bojonegoro. Istri saya itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki perempuan Bojonegoro. Apa itu? Saya sibuk dakwah pagi sampai malam. Istri saya orangnya cerdas, cendekiawan dan kreatif. Paling pintar cari uang. Luar biasa. Kenapa saya bilang pintar cari uang? Karena di mana saya sembunyi uang saya, dapat. Saya simpan di bawah laci, dapat. Yang tepuk tangan saya curiga pelaku juga kayaknya. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Maaf Bu, canda loh Bu. Ibu jangan ngamuk loh. Bu, mudah-mudahan istri saya ke kamar mandi sehingga nggak ngelihat rekaman ini. Bu, perhatikan. Makanya bapak-bapak yang terhormat, kalau uang sampean hilang, jangan lapor ke Polsek. Lebih baik atur damai. Ajak bicara, Bu. Kalau dapat bagi 2. Insya Allah 15 menit ketemu. Paling pura-pura. Abah ada di celana pas di mesin cuci. Pasti alasan aja itu. Bu. Main-main lo Bu. Canda lo Bu. Biar bagaimana suami berjuang untuk membahagiakan istri. Saya itu, berjuang bahagiakan istri saya, betul. Saya bilang sama istri saya, sayang, apa yang kau minta bilang. Pokoknya apa yang kau mau bilang sama saya. Abah serius? Iya, bilang aja. Bilang toh ay. Lah kan bilang Bu, kalau mampu dikekno, kalau enggak didoakno. Bu, pernah istri saya minta sesuatu, Abah, saya mau minta cuci mata, cuci mata di mall. Kecil. Gimana Bah? Cuci mata jadi. Ayo berangkat. Nggak usah ke kamar mandi cuci mata. Lah katanya mau cuci mata. Oh di mall. Oh ya. Saya kalau ke mall punya kebiasaan anak saya titip di orang tua. Kenapa? Mau rasakan berdua sama yang halal. Masa yang haram berdua lah, yang halal nggak bisa berdua. Betul. Akhirnya saya berdua. Saya kalau kapan-kapan jalan sama istri itu ketahuan. Ciri khas tangan istri saya pegang gitu, romantis. Saya pernah ditanya, Habib, resepnya apa kok ketok romantis sama bojo sampean? Oh, ini bukan romantis Bu. Apa? Cari aman. Polai kalau lepas, fulu ente. Bu, alasan cuci mata sampai di mall cuci gudang. Pulang ke rumah suaminya cuci darah. Naudzubillah, amin. Allah. Ayo, ada yang seperti Sayyidatuna Khadijah? Ada?
Ngapain? Biasa suami mau nyumbang ke Habib Muhammad, datang istri ngesot. Pak, sadar Pak. Listrik belum dibayar Pak. Pak, sadar Pak. Kayak film hipnotis ngono itu. Arisan saya belum dibayar Pak. Pak. Ini, Bu. Ibu jangan jadi Hawa. Mengeluarkan suami dari sur. Ibu jadi Khadijah, membantu suami masuk. Ayo, jangan ragu. Wallahi saya belum pernah lihat ada orang nyumbang agama tambah bangkrut. Nggak ada. Nggak ada. Perhatikan, Bu. Ibu masih ingat dulu kemarin ada kasus wabah Konaro? Apa? Oh, kalau di Makassar Konaro. Ya. Kenapa? Ya kan beda istilah, Bu. Ini kan mau saya kan yang ceramah. Lanjut ya? Pulang loh saya, Bu. Lanjut. Perhatikan. Ini Habib Muhammad ini udah 2 hari ndak tidur loh. Ini dari kemarin 2 hari ndak tidur. Udah itu bawa mobil 7 jam. Luar biasa. Saya kayak naik rolling coaster waktu beliau bawa mobil. Dari Kediri ke sini ndak sampai 2 jam. Bip, 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 bip. Apa katanya? Jangan khawatir Bip, husnul khotimah. Wah, husnul khotimah. Bip, husnul khotimah nanti ay Bip. Ini bukan bahas husnul khotimah iki, Bo. Urusan mati saya pasrah. Terserah Allah. Mau sampean dulu baru Habib atau Habib terakhir, sampean dulu terserah. Yang penting jangan Habib dulu. Bo. Iya wallah, berani betul bawa mobil kayak rolling coaster gitu. Bip. Luar biasa. Saya sampai ndak ngantuk, ndak bisa tidur. Bip, tidur aja. Wah, pone tidur. Nelan ludah aja ndak bisa. Ndak masuk ludah nih. Allah, pulang itu saya, Bu, sholat sunnah, Bu. Salah kiblat, Bu. Begitu hawa goyangnya masih terasa, Bu. Masya Allah. Luar biasa. Tapi luar biasa ya dakwanya beliau ini. Mudah-mudahan insya Allah panjang umur sehat walafiat. Perhatikan, Bu, di Makassar waktu musim Konaro alias Corona, ada sahabat saya malah beli ruko 11 miliar. Orang bangkrut dia malah beli ruko. Saya tanya, boleh nggak ketemu orang kaya kan jangan tanya berapa hartanya, rugi, makan hati, betul? Kalau ketemu orang kaya jangan tanya berapa hartanya, dikira pegawai pajak. Betul? Kalau ketemu orang sukses, tanya apa amalannya. Betul? Saya tanya apa amalannya. Haji, sampean Masya Allah rezekinya luar biasa. Kalau boleh tahu amalannya apa? Mau dengar nggak? Mau dengar nggak? Habib, amanah orang tua saya, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Alhamdulillah orang tua saya pesen, nak, jangan coba-coba buka mata sampai tutup mata kembali, kecuali pastikan dirimu sedekah berapapun jumlahnya. Berapapun jumlahnya. Tidak usah banyak. Berapapun jumlahnya. Mau 3 miliar misalnya satu hari. Kalau ada, kalau tidak ada 300 juta, 30 juta, 3 juta, 300 ribu, 30 ribu, 3.000. Tidak apa-apa. Daripada enggak sama sekali. Bu, ini intinya Bu, saya amalkan. Alhamdulillah terasa berkahnya. Jadi di rumah itu, saya kan tidak bisa sedekah tiap hari. Sulit. Maksudnya nih, nggak ada waktu. Jadi saya bikin kotak amal di rumah, saya sedekahkan. Tapi kotak ini komitmen, tulis. Pondok Habib Muhammad Bagir bin Mustafa Al-Jufri. Pondok Nurut Taufik. Sumbang. 1 hari 500, 1 hari 1000, 1 hari 500. Tapi jangan seenaknya. Lewat penjual rujak, ambil sedikit dulu. Mas, rujak mas. Diambil nangkene, paham deh. Iki surganya dikortin nanti. Paham enggak? Berjuang. Wallahi, Bo, nggak ada yang berat kalau kebersamaan. Betul? Kita mau nampakkan kepada Allah dan Rasulnya. Ya Rab, bukan cuma Habib Muhammad yang berjuang, tapi kami semua menjadi saksi. Kami adalah pejuang untuk menyukseskan agama Allah. Betul?
Allah karim. Ibu, kepengen masuk surga? Monggo mati, Bu. Loh, kan enggak bisa masuk surga kalau enggak mati. Betul? Tapi nanti. Tapi mau pasti enggak masuk surga? Mau enggak? Ibu, dengarkan ya, dengarkan baik-baik. Ini lanjut apa terus? Maaf loh ya, kalau bodinya Habib beda sama Habib Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, bodinya Habib mungkin beda sama Habib Muhammad. Kalau Habib Muhammad ideal, ya saya identik. Tapi body seperti ini jangan dicaci. Orang gemuk itu insya Allah memiliki dua kelebihan dibandingkan orang kurus. Kelebihan pertama, orang gemuk kelebihannya yaitu kelebihan berat badan. Betul? Kelebihan kedua, orang gemuk insya Allah lebih dulu masuk surga daripada orang kurus. Yang kurus masuk juga, tapi gemuk lebih dulu. Kenapa? Dalilnya dalam Al-Quran, wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir. Siapa yang berat timbangannya di hari kiamat, yaitu yang paling berat timbangan, maka dia akan mendapatkan tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Bu, ngomong-ngomong di mimbar ini yang paling berat siapa, Bu? Terima kasih atas caciannya. Bu, Habib ini mau diet, berapa kali mau diet. Pernah ketemu dokter, kata dokter, Bib, diet Bib, bahaya jantung. Ya udah dok, apa amalannya? Jangan makan nasi 2 bulan. Iklannya Masya Allah ini. Bu, kayak TV-TV iklannya lewat. Bu, lanjut. Akhirnya apa yang terjadi? Dipesan, Habib kalau mau kurus jangan makan nasi 2 bulan. Saya alhamdulillah kalau check up ke dokter nggak pernah bayar, Bu. Selama saya jadi pendakwah di Makassar, hampir semua rumah makan kalau Habib makan tidak pernah bayar. Alhamdulillah. Nanti sudah baru bayar. Lah, kalau makan tidak pernah, nanti ya ngertos ya. Perhatikan, Bu. Akhirnya 2 bulan saya tidak makan nasi. Begitu timbang, naik 4 ons. Dokternya ngamuk. Beb, kok naik Beb? Habib langgar sumpah. Oh, dok, Habib kalau langgar sumpah dosa besar. Loh, tapi kok naik? Berarti Habib langgar sumpah. Lah, kan dokter larang makan nasi. Jadi apa? Habib makan apa? Saya makan lontong. Kan dilarang makan? Jadi boleh makan? Ya selesai. Ayo kita lanjut, Bu. Ibu kepengen masuk surga enggak? Lebih dulu dari Habib Muhammad atau ibu dulu? Lo jujur enggak apa-apa. Rebutan. Mau denger enggak? Mau denger enggak? Saya sering kali dapat umat sering datang sama saya, Habib, nanti kalau Habib masuk surga tarik saya. Saya jawab, tapi kalau saya masuk neraka saya tarik juga sampeannya. Habib itu nggak ada kepastian, nggak ada. Jangan Anda bilang Habib itu aman dari dosa, Bu. Kiai kalau berdosa, dosanya cuma 1. Tapi kalau Habib berdosa, dosanya 2 kali nggak gampang masuk surga. Jadi akhirnya bagaimana? Kepengen cepat masuk surga nggak? Ini, perhatikan, ada 4 golongan ini. Ini 4 golongan, dengarkan baik-baik. 1, orang mati syahid. 2, haji Di sini masih ada yang belum naik haji? Masih ada? Kepengen cepat naik haji? Amalkan 3 surat ini. Mau apa enggak? 1, ba'dal asar baca surat Waqiah. Ingat ya, kalau masih belum naik, ba'dal maghrib tambah surat Yasin. Yang ketiga, kalau masih belum naik, terpaksa amalkan surat ketiga, dijamin naik. Apa itu? Surat rumah. Loh, katanya mau cepat naik haji. Mau cepat apa enggak? Ya darurat, Bu, yang ketiga ini.
Nggak canda loh bu, bu. Yang ketiga nggak usah. 1, 2 aja diamalkan insya Allah. Amin. Nah, yang pertama orang mati sah. Yang kedua haji mab. Yang ketiga ulama yang mengamalkan ilmunya karena alias tidak pasan tarif. Yang keempat siapa? Orang kaya walaupun tidak kaya tapi ada tetangga saya tidak pernah nyumbang, tidak pernah sedekah, tapi tetap digolongkan dermawan. Namanya Pak Dermawan. Nah itu. Perhatikan, Bu. 4 golongan nanti di hari kiamat. Pertama, orang mati syahid dan haji mabrur lari masuk surga. Dicegat sama malaikat Ridwan. Hehehe. Kenapa sampean? Sampai dari mana? Dari Bojonegoro. Oh, kenapa mau masuk surga? Katanya Habib, kalau orang hajinya mabrur, mati syahid, insya Allah masuk. Oh, siapa yang bilang? Habib sama Kiai di Bojonegoro. Kalau gitu, mundur dulu. Habib sama Kiai dulu. Karena yang kasih informasi siapa? Lanjut. Lanjut. Ini nggak ikhlas ya. Lanjut apa enggak? Akhirnya maju ulama yang mengamalkan ilmunya karena Allah. Habib Muhammad dan para Kiai Bojonegoro. Hehehe, Beb, Kiai, sampai nanti. Kata malaikat ini, malaikat Ridwan ini lama di Bojonegoro, jadi logat Jawanya. Maaf, malaikat, saya ini ulama yang mengamalkan ilmu karena Allah, penerus Rasulullah. Dijamin masuk surga sesuai hadis Nabi. Oh, iya gitu ya? Iya, entar dulu. Siapa yang bantu pesantrenmu di Bojonegoro? Siapa? Warga Bojonegoro. Orang-orang dermawan. Baik itu orang kaya maupun orang yang seadanya. Maka kata malaikat, mundur dulu Habib, mundur dulu Kiai. Mereka dulu yang dermawan, lebih dulu masuk surga, baru para Kiai dan habaib. Coba lihat, Masya. Karena itu, Bu, saya mau tanya, gampang enggak urus pondok? Enggak gampang. Jangankan urus anak santri, anak sendiri aja ruwet. Betul? Saya itu punya anak santri yang nginap cuma 70, enggak nginap 200 lebih. Sedikit-sedikit kadang ditelepon jam 2, Habib santrinya begini, Habib jam 3, Habib santrinya kabur, Habib santrinya kerasukan, Habib ya Allah, tidur itu enggak jelas. Siap udah, kayak ambulans. Ya resikonya buka pondok. Lah tapi ibu nggak usah capek-capek buka pondok. Ibu sisihkan sebagian harta untuk pondok, ibu akan mendapatkan pahala seperti punya pondok sendiri. Mana dalilnya? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang menyedekahkan atau menyebabkan orang lain berbuat baik, dia akan mendapatkan pahala tersebut sekalipun tidak melakukan amal tersebut. Jelas? Ibu? Ibu? Misal ibu nyumban semen 1 sak. Lalu ibu mati. Semen itu dipakai baca Quran. Semen itu dipakai baca kitab. Semen itu dipakai sholat. Wallahi kuburan ibu terus diterangi dengan pahala pesantren. Amin. Karena itu jangan rugi. Apa rugi? Sudah ada kesempatan tidak dimanfaatkan. Makanya saya sampaikan, Anda bantu tidak bantu pesantren ini insya Allah tetap jadi. Perbedaannya cuma satu. Apakah Anda terlibat atau tidak? Betul? Karena itu jangan biarkan Habib Muhammad dan para pengurus mengelola pesantren ini sendiri. Jangan. Ayo bersama. Bu, ini sebelum doa saya sampaikan satu riwayat. Boleh? Bu, Habib ini jauh-jauh datang dari Makassar loh. Ini malam Kamis ya. Ini malam Kamis. Walaupun malam ini bertepatan di Makassar ada acara di Hotel Claro yang dihadiri oleh pejabat-pejabat provinsi, gubernur, Bapak Bakhtiar PLT Gubernur, Ina Kartikasari Ketua DPRD Provinsi, Bapak Irjen Pol Setiabudi Kapolda Sulawesi Selatan, Bapak Pangdam Mejen Toto Imam, Pangdam Sulawesi Selatan Mirabuana 14 Hasanuddin. Tapi Habib lebih pilih datang di sini. Alhamdulillah. Kenapa? Karena di Makassar Habib tidak diundang. Habib cuma bilang bertepatan ini malam ada acara di
Jadi Habib datang ke sini karena tidak datang di Makassar karena wallah, orang Bojonegoro cepat ngerti. Masya Allah. Bu, dengarkan. Ini ada satu riwayat. Orang Yahudi, kalau saya sebut Yahudi ingatnya apa? Dengarkan. Jangan ingat Israel, ingatnya Palestina. Canda lo ya. Bu, perhatikan. Ada orang Yahudi masuk Islam di depan Rasulullah. Kebetulan orang Yahudi ini orang kaya. Kayanya ndak mufakat. Bu, hartanya melimpah. Datang, ya Rasul, saya mau masuk Islam. Kata Rasul, alhamdulillah. Silahkan ucapkan 2 kalimat syahadat. Dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Langsung mukhatab, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Muhammad utusan Allah. Setelah masuk Islam, dengarkan Bu. Bu, orang Yahudi ini mengatakan, memang maaf lo ya, jangan kaget kalau orang Yahudi itu rata-rata kaya. Orang kaya di dunia 1 sampai 20, 14 diantaranya orang Yahudi. Saya ulang ya, orang kaya di dunia, terkaya di dunia, urutan 1 sampai 20, 14 diantaranya orang Yahudi. Bill Gates, George Soros, Simon Peres, semua orang-orang Yahudi. Perhatikan, kenapa? Karena orang Yahudi memang cerdas. Ditakdirkan oleh Allah pintar supaya tantangan umat Islam lebih besar. Datang sama Rasul, ya Rasul, setelah saya masuk Islam, saya mau habiskan harta saya di jalan Allah. Dengarkan Bu, apa jawaban Rasul? Mau dengar jawaban Rasul? Silahkan, monggo dibagi. Silahkan dibagi. Akhirnya ini orang Yahudi pergi bagi. Dia bagi sendiri. Dia bagi sendiri, mulai pagi sampai malam. Bu, mulai pagi sampai malam ini orang Yahudi bagi harta, hartanya nggak habis-habis. Setelah maghrib datang sama Rasulullah, ya Rasul, hartaku masih tersisa setengah, tapi ini udah maghrib, besok saya lanjut, saya mau habiskan harta saya. Apa kata Rasulullah? Mau dengar Rasulullah? Yahudi, maafkan saya. Saudaraku, maafkan saya. Kenapa? Dengarkan baik-baik, malaikat Jibril turun kepada saya. Kenapa Rasul? Malaikat Jibril menyampaikan, sisa umurmu ke depan lebih banyak rezekimu daripada kemarin. Saya ulang ya, sisa umurmu ke depan lebih banyak rezekimu daripada kemarin. Apa kata Rasul? Gara-gara peristiwa ini Nabi bersumpah, wallahi mana kasamalun min sedekah. Demi Allah, tidak ada harta yang kurang gara-gara sedekah kecuali ditambah oleh Allah. Sekarang saya mau tanya, Ibu yakin tidak dengan agama? Pertanyaan, buktikan keyakinan Ibu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Ibu betul-betul yakin, kalau Ibu taruh uang di bank, bunganya riba. Tapi kalau Ibu taruh uang Ibu di agama Allah, baik itu di masjid ataupun pesantren, ataupun tetangga-tetangga yang miskin, ingat baik-baik, balasan Allah berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan insya Allah apa yang saya sampaikan membawa motivasi buat kita untuk terus berjuang di agama Allah. Bu, untuk terus berjuang membesarkan agama Allah, agar kiranya kita terus berjuang menyenangkan hati Rasulullah. Bu, saya masih ingat waktu bangun pesantren di Makassar, gaji tukang gak ada uang saya. Datang istri saya bawa gelang, Abah jual ini gelang bayar gaji tukang. Saya jawab kepada istri saya, ternyata Allah tidak mengutus seorang istri, tapi Allah mengutus Khadijah bagi saya. Karena istri akan tambah cinta kepada suami kalau membantu suaminya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Jika ada kekurangan tentu berasal dari saya. Jika ada kelebihan itu berat badan saya. Dan tentunya saya terima kasih atas undangan Habib Muhammad
Tadi saya lupa menyebutkan saudara-saudara saya dari Banser. Ini Banser, Masya Allah, penyambutan dan pengorbanan tenaga dan waktunya luar biasa. Kita berikan dulu tepuk tangan buat mereka, Masya Allah. Mudah-mudahan dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Bu, Ibu, dengarkan Pak Kades tadi. Siapapun pilihan Anda, mau 1, mau 2, mau 3, terserah. Yang penting persaudaraan jangan sampai terganggu. Betul? Lewat dari pemilu kita tetap berdamai. Jangan sampai ada yang ribut sedangkan di Jakarta berpelukan. Betul? Jangan sampai ada musuh-musuhan. Siapapun pilihan Anda silahkan. Jangan ada yang golput, karena ini adalah ikhtiar membuat Indonesia lebih baik dari sebelumnya, insya Allah. Amin. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Oh ya, sedikit saya sampaikan. Bu. Ini rekaman. Kalau mau nonton ceramahnya Habib Muhammad di YouTube ada ya. Apa nama channelnya, Bib? Nurut Taufik Bojonegoro. Jadi buka ya di YouTube Nurut Taufik Bojonegoro. Jangan lupa subbreaker. Apa itu? Subscribe. Ya, itu. Ibu tadi bilang subbreaker. Ya itu. Ya, jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan insya Allah media dakwah ini orang yang tidak sempat hadir bisa nonton di YouTube. Tapi yang hadir lebih besar pahalanya daripada yang tidak hadir. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.